Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durujang Haryanti dengan NIM 20211010818. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mursid, NIM 2021010108014. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasana, NIM 2011110080008. Peran psikologi pendidikan yang merupakan gabungan dari dua kata yang sama memiliki arti, yakni psikologi dan pendidikan. Psikologi adalah ilmu kejiwaan dan pendidikan adalah suatu usaha melatih, membimbing, mendidik, mengajarkan motivasi peserta didik untuk bisa berkembang, berproses menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, inovatif, produktif, memiliki jiwa nasionalisme, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya psikologi pendidikan merupakan cabang ilmu psikologi yang membantu guru memahami cara berpikir, karakteristik mental jiwa peserta didik dalam dunia pendidikan. B. Peran psikologi pengembangan. Psikologi pengembangan adalah studi yang mengajarkan secara sistematis perkembangan manusia secara otogeni, yaitu mempelajari struktur jasmani, perilaku maupun fungsi menjadi manusia sepanjang rentang hidupnya dari masa konsepsi sehingga menjelang mati. Peran psikologi perkembangan dalam dunia pendidikan juga tak kalah penting karena psikologi pengembangan mempelajari tentang psikologi anak di masa perkembangan setiap anak. Psikologi perkembangan berkontribusi dalam memberikan perhatian bagaimana dalam hal input, proses, dan output pendidikan dengan tidak melupakan aspek kepribadian peserta didik. Secara khusus, konteks pendidikan saat ini sedang menerapkan kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan dalam upaya pengetahuan, keterangan, dan nilai-nilai dasar direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi guru menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2017 dan KMA nomor 211 tahun 2011. Kompetensi guru adalah kemampuan, keterampilan, kecakapan seorang guru dalam membimbing, mendidik, memotivasi, mengevaluasi peserta didik. Karena seorang guru haruslah memenuhi beberapa syarat kompetensi menjadi guru agar tujuan pendidikan mudah tercapai. Standar kompetensi guru menurut Permendiknas terdapat 6 bagian. Yang pertama, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, kompetensi spiritual, dan yang terakhir kompetensi leadership. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kata pedagogik sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu paidos yang artinya anak laki-laki dan agogos yang artinya membimbing. Jadi pedagogik adalah kemampuan memahami, membimbing anak ke arah tujuan hidup. Ada beberapa subkompetensi pedagogik, diantaranya yang pertama yaitu memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami karakter peserta didik, bekal awal pendidik dalam pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan teori pembelajaran dengan menguasai metode pembelajaran dan men-setting pembelajaran yang kondusif. Yang ketiga, yaitu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan silabus
supaya peserta didik mampu mencapai kompetensi dasar yang sudah ditentukan. Yang keempat, yaitu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensinya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, melaksanakan evaluasi pembelajaran agar bisa diketahui ketuntasan hasil penilaian pembelajaran peserta didik sehingga diketahui kekurangan sistem pembelajaran sebelumnya sehingga kedepannya bisa diperbaiki. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan di mana kondisi seorang guru yang memiliki kepribadian dewasa, sosok teladan, berwibawa, dan memiliki kemampuan kepemimpinan, serta bisa mengayomi peserta didik dengan baik. Baiknya seorang guru saat mengajar akan berpengaruh baik pula kepada para peserta didiknya. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan seorang guru untuk bersosialisasi, berkomunikasi, berinteraksi antara sesama pendidik, peserta didik, wali atau orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar, sehingga akan terjalin komunikasi yang sangat baik, sehingga dengan begitu pendidik dapat dengan mudah mengontrol peserta didik dalam sistem pembelajaran di luar sekolah. Yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan seorang guru dalam menguasai materi ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas mengenai mata pelajaran atau bidang studi yang akan diajarkan kepada peserta didik menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Pengetahuan dan penguasaan materi, cara mengajar dan pelaksanaannya secara efektif, serta mampu membimbing peserta didik secara berkualitas. Yang kelima, yaitu kompetensi spiritual. Kompetensi spiritual adalah kemampuan seorang guru untuk mengembangkan kehidupan keagamaan di sekolah dan lingkungan sosialnya. Yang mana kompetensi ini merupakan kompetensi inti bagi guru. Dalam kompetensi ini, guru diharapkan memahami arti dari kompetensi spiritual, serta ada beberapa dasar dari kompetensi ini. Di antaranya, yang pertama, yakin dan sadar bahwa mengajar termasuk salah satu kegiatan ibadah dengan niat lillahi ta'ala dan juga termasuk amanah yang harus benar-benar dilakukan dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. Karena sudah menjadi tanggung jawabnya seorang guru. Yang kedua, menyadari bahwa mengajar adalah seni dan profesi serta harus bangga menjadi seorang guru. Yang ketiga, meyakini bahwa mengajar di suatu pendidikan termasuk salah satu bentuk pengabdian terhadap negara karena membantu dan memfasilitasi anak Indonesia dalam mengembangkan potensinya. Yang keenam, yang terakhir ini, yaitu kompetensi leadership. Kompetensi ini merupakan kemampuan guru untuk mampu menjadi pemimpin secara formal. Dalam kompetensi ini, guru harus berwawasan luas, dewasa, dapat memberikan solusi terhadap setiap permasalahan, serta memiliki tingkat percaya diri yang tinggi. Guru dalam dunia pendidikan memiliki posisi penting, yaitu guru menjadi subjek dalam dunia pendidikan yang akan menjadi pelaku utama dalam membantu mensukseskan tujuan pendidikan. Guru sebagai agen pembelajaran memiliki beberapa peran, yakni guru sebagai motivator, sebagai pembimbing, sebagai pendidik, sebagai evaluator, serta sebagai pengajar. Yang pertama, guru sebagai pengajar. Mengajar memang tugas utama dari seorang guru. Guru memiliki peran dalam memberikan ilmu kepada peserta didik dengan memberikan beberapa materi yang dibutuhkan oleh peserta didik, serta seorang guru membantu peserta didik dalam membentuk kompetensinya atau kemampuannya dan membantu dalam memahami
materi standar yang akan dipelajari. Evaluator adalah orang yang mengevaluasi suatu kegiatan dalam dunia pendidikan. Guru berperan sebagai evaluator, yakni tugasnya mengumpulkan dan menganalisis data guna mengetahui sampai mana tingkat keberhasilan siswa dalam belajar. Dengan begitu, guru dapat mengevaluasi, memperbaiki program atau strategi atau model pembelajaran. Evaluasi tidak hanya untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam menerima dan memahami materi pembelajaran, tapi juga mengukur tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, peran guru sebagai pendidik. Mendidik tidak sama dengan mengajar. Mendidik atau pedagogi adalah melatih emosional, keterampilan, dan sikap peserta didik, serta mempersiapkan generasi muda yang berwawasan luas, spiritual, dan intelektual pada masa mendatang. Guru berperan sebagai pendidik untuk menjadi panutan bagi peserta didik dan lingkungannya. Guru juga memiliki peran untuk bisa merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial, dan intelektual bagi dirinya sendiri dan bagi peserta didik. Selanjutnya, guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator berperan dalam memberikan semangat atau dorongan dan arahan agar gairah belajar peserta didik meningkat. Peserta didik butuh semangat atau dorongan dari orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, guru memiliki peran dalam hal tersebut dan juga menyadarkan peserta didik akan pentingnya belajar guna meraih cita-cita yang mereka impikan. Yang terakhir, peran guru sebagai pembimbing. Masing-masing peserta didik memiliki potensi atau bakat, minat, keterampilan, sikap, atau tingkah laku yang berbeda-beda. Maka dari itu, guru memiliki peran untuk membimbing siswa-siswinya untuk menemukan potensi dalam dirinya, lalu mengembangkan potensi tersebut.